Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas isim mansub yang keenam, yaitu hal. Kita telah pelajari isim mansub yang lainnya, yaitu maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Kali ini kita akan belajar hal. Hal adalah isim mansub yang digunakan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih saat terjadinya fi'il atau perbuatan. Keadaan fa'il atau maf'ul tersebut disebut dengan hal. Adapun fa'il atau maf'ul bihnya nanti disebut dengan shahibul hal. Contoh hal yang menjelaskan keadaan fa'il. Ja'a Zaidun masyian. Zaid datang dalam keadaan berjalan. Nah, berjalannya ini menjelaskan keadaan fa'il yaitu Zaidun. Contoh hal yang menjelaskan keadaan maf'ul bih. Ra'aitu Zaidan masyian. Ra'aitu fi'il fa'il, Zaidan maf'ulun bih. Saya melihat Zaid dalam keadaan berjalan. Masyian ini sebagai hal menjelaskan keadaan maf'ul bih yaitu lafaz Zaidan. Kita lihat di tabelnya, sholat, contoh lain, sholat Muhammadun qa'idan. Muhammad sholat dalam keadaan duduk. Muhammadun adalah sahibul hal, qa'idannya adalah hal. Lafadz qa'idan menjelaskan keadaan Muhammad ketika sholat, yaitu duduk. Maka lafadz qa'idan ini menjadi hal. Ketentuan hal merupakan isim yang mansub, sudah jelas. Yang kedua, hal berbentuk nakiroh, tidak beralif lam ya. Sedangkan sohibul hal berbentuk isim ma'rifah. Contoh, ro'aitul ustada rokiban. Saya melihat ustadz dalam keadaan berkendara. Nah, halnya adalah nakiroh, tidak beralif lam. Sedangkan sohibul halnya, yaitu lafadz ustadz, ini ma'rifah. Begitu. Nah, NB, lafadz al-ustadz adalah ma'rifah sebagai sohibul hal. Sedangkan lafadz rokiban ini nakiroh sebagai hal. NB, jika rokiban diubah menjadi ma'rifah, dikasih alif lam ya, maka statusnya sebagai sifat. Contohnya, ro'aitul ustada ar-rokiba. Saya melihat ustadz yang berkendara. Nah, inilah perbedaannya. Kemudian kebalikannya juga, jika al-ustadz ini diubah menjadi nakiroh, maka statusnya rokiban ini menjadi sifat. Contoh, ro'aitu ustadz dan rokiban. Saya melihat ustadz yang berkendara. Maka inilah ternyata fungsinya bentuk ma'rifah dan nakiroh untuk itu. Kemudian 3, hal mengikuti sohibul hal dari sisi nau'nya, mudzakkar muannasnya, juga adadnya, mufrad musanna jamaknya. Akalal waladani qaimaini. Dua anak itu makan qaimaini dalam keadaan berdiri. Begitu. Syaribat Fatimah jalisatan. Nah, kalau di situ kita lihat qaimaini adalah al-waladani adalah musanna, maka qaimaini pun musanna. Kemudian jalisatan ini hal menjelaskan keadaan Fatimah, Fatimahnya muannas, maka jalisatannya sebagai hal pun muannas. Kemudian syariba aliyun jalisan, jalisan ini duduk menunjukkan atau menjelaskan keadaan fa'il yaitu Ali. Alinya adalah mudzakkar, maka halnya pun mudzakkar gitu. Kemudian yang 4, macam-macam hal bisa terjadi dalam susunan mufrad atau murakkab yang digambarkan dengan tabel berikut. Kalau mufrad biasa, akalal waladu qaiman, akalal waladani qaimaini, akalal auladu qaimin. Begitu, mufrad di situ bukan berarti mufrad temannya musanna jamak ya, ini sudah pernah kita bahas. Mufrad yang dimaksud adalah tidak terdiri dari murakkab atau jumlah. Sedangkan murakkab atau susunan bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dzaraf atau jar wa majrur. Contoh hal dalam bentuk jumlah ismiyah, la tashrab, jangan minum, wa anta qaimun. Nah, anta qaimun ini adalah jumlah ismiyah, mubtada khobar, dan dia dalam keadaan hal. Itu. Jadi jangan makan, la tashrab, itu salah itu, latas bukan jangan makan, jangan minum. Jangan minum dalam keadaan dan kamu dalam keadaan berdiri begitu. Ja'al waladu fi'il fa'il wa yabki, dia dalam keadaan menangis. Nah, yabki ini adalah jumlah fi'liyah, fi'ilnya yabki, fa'ilnya tentu adalah domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa.
Kemudian juga bisa dalam bentuk zorof, tola al-badru, muncul purnama, muncul bulan, rembulan atau rembulan itu terbit, bainas sahabi, dalam keadaan di antara awan. Nah, bainas sahabi ini adalah bentuk zorof dan dia sebagai hal. Kemudian jar majrur, ta'allamat ta'iru, burung menderita fil qafasi, dalam keadaan di dalam sangkar. Nah, NB maksud dari mufrad itu tidak terdiri dari susunan kalimat. Nah, kemudian jika susunan hal terjadi pada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, lihat di situ jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, di situ la tashrabu anta qaimun dengan ja'al waladu wa yabki, maka harus terikat dengan sahibul halnya berupa wau, domir, atau wau dan domir secara bersamaan. Jadi eh, harus ada terikat dengan sahibul halnya berupa wau ya, domir atau keduanya. Contoh hadharat dhaifu, tamu itu hadir, wal mudhifu ghaibun, dengan keadaan tuan rumahnya sedang pergi, ditambahkan huruf wau gitu. Nah, kemudian contoh jumlah fi'liyahnya, kalau tadi jumlah ismiyah, sekarang jumlah fi'liyahnya ja'al waladu wa yafrahu. Anak itu datang dalam keadaan senang. Jadi ada tambahan wawunya. Kemudian bisa juga dengan diikat dengan domir. Istofat al-junudu, pasukan berbaris, suyufuhum masyhuroh, dengan keadaan pedangnya terhunus. Jadi ada lafad hum, di situ ada domir. Kemudian atau bersamaan wawu dan domir. La ta'kulul fakihah, janganlah makan buah-buahan, wahia fajjatun, ada huruf wawu dan hiya-nya sebagai domir. Wahia fajjatun, dalam keadaan dia itu mentah. Jadi itu syaratnya. Kemudian hal juga bisa terjadi lebih dari satu contoh. Contoh dalam Al-Quran, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa, dalam keadaan marah dan dalam bersedih hati, dalam keadaan bersedih hati. Kemudian irji ila robiki radiyatan mardiyah, hati yang ridho dan diridhoinya, begitu. Kemudian ingat, ini sudah kita pelajari di bab sifat ya, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh, maka ia adalah sifat, sedangkan jumlah yang terletak setelah ma'rifah, maka ia adalah hal. Contoh sebagai sifat sami itu tuyuron, di situ lafaz tuyurnya itu nakiroh, tidak beralif lam. Maka jumlah setelahnya, yaitu lafaz tugharidu, berkicau, ini sebagai sifat. Maka diartikan sami atau tuyuron, saya mendengar burung-burung, tugharidu, yang berkicau. Sedangkan kalau lafaz jumlahnya ini jumlahnya terletak setelah isim ma'rifah, yaitu lafaz at-tuyur di situ, maka jumlah setelahnya ini sebagai hal. Maka diartikan sami untuk at-tuyuro, saya mendengar burung-burung, tugharidu, dalam keadaan berkicau. Jadi yang dimaksud hal adalah yang poin kedua ya, sedangkan yang poin pertama ini sudah pernah kita bahas di bab sifat. Contoh dalam Al-Quran, awalam yarau ila tayri fawqahum sofatin wa yakbid. Nah, burung-burung yang mengembangkan, dalam keadaan mengembangkan. Kemudian itu nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk kata kunci hal ini, karena memang menunjukkan keadaan, maka kita berikan kata kunci dengan keadaan. Ini supaya mempermudah nanti, agar nanti kita mempraktekkan ini mudah dalam membedakan isim-isim mansub yang lainnya. Kita ulangi, maf'ul bih itu objek, maf'ul fihi itu zorof, maf'ul ajlih itu adalah karena, maf'ul mutlak adalah masdar, maf'ul ma'ah adalah bersama, hal adalah keadaan, gitu ya, kata kuncinya. Kemudian untuk mengi'rabnya, contohnya roja'a tolibun, roja'a tolibuna fi'il fa'il, kemudian masrurin adalah hal. Kemudian la ta'kulu ta'ama, la ta'kulu fi'il fa'il, atau ta'ama maf'ulun bih. Kemudian haron adalah hal. Bi'tu as-samara, bi'tu fi'il fa'il, as-samara maf'ulun bih, ala syajaratihi, ini adalah jar majrur, tapi dalam keadaan susunan hal. Maka di situ ada yang paling bawah, wasyibhul jumlah ala syajaratihi fi mahali nasbin li'annahu halun lin maf'ul bih. Ya, itu untuk masalah halnya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya tentang tamyiz. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.